Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sasarangan Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Daramang, sehat? Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan lahir batin kita sehat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan Allah lah satu-satunya zat yang memberikan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman yang komitmen konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Muhammad Sahrul Abdillah dari Idrisyah Tour and Travel. Untuk insya Allah pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa program tentunya berkaitan tentang haji dan umroh. Untuk alamat saya berasal dari Tasikmalaya. Di sini ada yang orang Tasikmalaya? Alhamdulillah. Berapa orang? 2 orang. Coba acungkan tangan biar tahu. 1, 2, 3. 3 orang. Kalau boleh tahu Tasiknya dari mana? Simpang 5. Kalau ibu? Raja Polah. Sama ibu? Indihiyang. Atau Caket atau ibu? Saya Pageningan. Terang. Pondok Pesantren Idrisyah. Nanti kalau misalkan ibu
ngelewat gitu kan, boleh silaturahmi Ibu. Alhamdulillah kantor kami untuk kantor pusatnya itu berada di Jakarta Pusat ya, di Batu Tulis tepatnya. Nah kita juga di sini alhamdulillah di Bandung juga memiliki beberapa cabang untuk travel Idrisya ini. Nah, kalau misalkan Ibu dari Simpang 5, Raja Polah gitu kan, Raja Polahnya di mana Ibu? Pasar. Yang pasar? Oh Kerajinan. Kalau Ibu ini yangnya? Di mana? SMP 13? Cakate. Oh Cibungkul, Haji Maman, terang. Ya, kalau Ibu di Simpang 5 ya? Simpang 5, oke. Terima kasih ya kami ucapkan juga gitu kan kepada DKM yang sudah memberikan kesempatan kita. Baik, untuk program yang pertama berkaitan tentang haji dan umroh, kita memiliki program untuk di tahun ini beberapa pemberangkatan. Alhamdulillah kita di bulan Februari telah melaksanakan pemberangkatan umroh. Dan alhamdulillah juga 130 jamaah sudah berangkat bersama kami. Selanjutnya ada di bulan Agustus. Alhamdulillah di bulan kemarin kita sudah memberangkatkan jamaah umroh sebanyak 20 orang gitu kan di tanggal 19 dan insya Allah kita akan melaksanakan pemberangkatan umroh di bulan November, Oktober, Desember, Januari dan Februari gitu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu hoyong umroh hoyong. Sok atuh, cung nu hayang umroh. Cung nu hayang umroh, hoyong ya. Pasti ketika semua orang ditanya pengen umroh atau enggak, otomatis pengen ya. Selaku umat Islam tentu umroh ini adalah salah satu rukun Islam yang ke-5. Kalau misalkan kita sudah ada finansialnya gitu kan, udah ada uangnya tapi kita tidak melaksanakannya, itu menjadi tanda tanya besar buat kita semua. Baik, cuman yang menjadi permasalahannya apa? Yang menjadi permasalahan bunda-bunda semua apa nih? Ongko hoyong gitu kan. Jadi gini, ibarat ibu mau ke rumah sakit, mau ke puskesmas dan lain sebagainya, mau berobat gitu. Terus ibu teh diem aja di depan gitu. Kenapa ya saya nggak dipanggil-panggil gitu kan sama dokternya? Kenapa? Tak acan daftar sama gitu kan. Ketika kita udah ada keinginan gitu kan, niat yang kuat pengen umroh, saya teh pengen umroh gitu kan. Tapi kenapa belum dipanggil aja gitu ya. Nah sama halnya seperti umroh juga gitu. Ya itu untuk program yang selanjutnya. Baik untuk selanjutnya di sini barangkali ada yang sudah memiliki porsi haji. Ada yang sudah memiliki porsi haji ada? Boleh acungkan tangan? 1 orang, 2 orang, 3 orang? Alhamdulillah. Nah di Idrisya Tour and Travel alhamdulillah kemarin kita sudah launching pembukaan KBIH. Barangkali di sini ibu-ibu apa tuh yang sudah punya porsi haji ataupun saudaranya, temannya, kerabatnya yang memiliki porsi haji yang ingin butuh bimbingannya bisa ke Idrisya Tour and Travel. Alhamdulillah. Kemarin juga kita bukan hanya menyediakan KBIH saja. Kalaupun nanti ibu semua mau konsul berkaitan tentang haji dan umroh, insya Allah kita akan melayani bunda-bunda semua. Kemarin juga ada yang dari daerah Cicalengka tuh, dia pengen pindah ke Bandung, apakah bisa ataupun gimana? Kami berikan solusi yang terbaik. Ya seperti itu. Jadi kami bukan hanya menjual saja, tapi kita membantu masyarakat semua. Bunda-bunda kalau misalkan butuh informasi berkaitan tentang haji, insya Allah kita akan standby 24 jam. Di situ kita ada nomor teleponnya ya. Nah boleh ataupun nanti bunda-bunda sudah mengisi registrasi. Di situ ada tertulis kita kenapa harus minta nomor telepon. Insya Allah gitu kan kita dari tim Idrisya akan mengechat bunda-bunda semua. Barangkali bunda-bunda membutuhkan informasi ya berkaitan tentang haji dan umroh. Siapa tahu yang namanya rezeki kan gak tahu ya. Ketika kita udah ada niat yang kuat, ikhtiar gitu kan, insya Allah Allah akan berikan jalannya. Seperti itu. Dan alhamdulillah juga untuk di daerah Ciparai ini ada yang sudah mengikuti beberapa orang yang mengikuti program tahajud ini. Maka daripada itu
kita dari tim Idrisyah Tour and Travel mengajak ke bunda-bunda, yuk bareng umroh bersama Idrisyah, mau mengikuti program kami yaitu program tahajud ya. Tentu ini adalah salah satu alternatif buat kita semua ketika kita sudah ada niat yang kuat gitu kan. Tapi kan gimana ya gitu kan. Ataupun misalkan mau dana talang dulu boleh. Itu nanti kita bisa dikomunikasikan. Nanti sistemnya gimana, persyaratannya gimana seperti itu. Dapat dimengerti ya bunda-bunda? Paham? Paham. Mungkin ada yang dipertanyakan? Yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan perihal tentang haji dan umroh? Boleh acungkan tangan mumpung masih ada waktu nih gitu kan. Insya Allah kita akan rutin ke sini setiap ada kajian dari Ustadz Arijal Mutakin ya. Itu kalau misalkan bunda-bunda ingin silaturahmi boleh nih. Untuk wilayah Bandung kita ada di beberapa cabang ya. Agennya yang pertama ada di wilayah Bandung Barat. Itu di Cililin, GBR ya. Terus ada di kemarin tuh di mana Dimas? Daerah Bandung tuh? Batu Jajar dan lain sebagainya. Untuk daerah Tasik boleh ya. Ibu nanti silaturahmi ke tempat kami gitu kan. Nanti sekalian lewat. Ibu sering bolak-balik atau gimana? Oh sering bolak-balik ya gitu. Kami tunggu ibu kedatangannya gitu kan. Baik di pesantren kami maupun ke kantor kami di Idrisyah Tour and Travel. Baik itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak nyaman di hati ibu. Kami minta mohon maaf ya. Apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah, Rasul dan Guru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya Dodi Arif Rozikin berasal dari Lazis Agnia Care. Ada yang tahu gak Agnia Care itu apa, Ibu? Ada yang tahu di sini? Ya, jadi Agnia Care itu adalah lembaga pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah secara profesional. Ya, jadi izinkan saya untuk memaparkan beberapa informasi dan mengajak kepada kebaikan untuk ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya semua. Mudah-mudahan datangnya ibu-ibu ke majelis ilmu ini, langkah kakinya Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat sebagai ampunan setiap langkahnya. Dan segala problematika kehidupan ibu-ibu semua Allah berikan petunjuk dan solusinya. Guru kami Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman mengajarkan kepada kami ketika datang ke majelis ilmu itu, jangan hanya satu niat saja, jangan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi harus memperbanyak niat. Kenapa ibu harus memperbanyak niat? Karena ketika ada majelis ilmu dan ada majelis zikir, Allah menurunkan satu malaikat yang namanya malaikat Sayyarah. Ada yang tahu malaikat Sayyarah, ibu? Jadi tugasnya itu mereka mencatat segala keinginan hambanya yang duduk di majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi kita niatkan selama itu niatnya kita baik, maka kita niatkan untuk hal-hal yang apa yang menjadi maksud kita. Ibu-ibu ketika mempunyai permasalahan dalam kehidupannya, niatkan supaya Allah berikan petunjuk, Allah berikan solusi dalam kehidupannya. Selain itu, kita memohon kepada Allah, karena kita ini makhluk yang doif, makhluk yang lemah. Kita serahkan urusan kita, kita pasrahkan segala kehidupan kita kepada Allah. Karena kita ini makhluk yang doif, tidak bisa mempunyai kekuasaan untuk memberikan solusi terhadap kehidupan kita, permasalahan kehidupan kita. Selain itu apalagi Bu, kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Rasulullah menganjurkan kalau
ingin hidup kita berkah, ada yang tahu kita harus apa? Memperbanyak sedekah dan menunaikan zakat. Karena Allah sudah berjanji kepada hambanya dalam Quran surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kalian infakkan, kalian keluarkan di jalan Allah, maka Allah balas dengan balasan dari Allah dengan rizki yang melimpah. Yakin dengan janji Allah, Ibu? Yakin kita sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu kita dari Lazis Agnia Care mengajak berpartisipasi kepada ibu semua untuk menunaikan sedekah dan zakatnya melalui Agnia Care, salah satu lembaga yang sudah dipercaya oleh negara, dan alhamdulillah kita ini sudah menjadi lembaga nasional, lembaga LAZ nasional. Penting gak Ibu kita menunaikan zakat? Penting karena ini satu amalan yang sudah mulai dilupakan oleh kebanyakan umat Islam. Kebanyakan tahunya zakat fitrah 1 tahun sekali. Padahal zakat itu pembagiannya banyak gak Bu? Banyak. Ada zakat profesi, ada zakat perdagangan, ada zakat penghasilan, ada zakat tabungan juga. Tapi kebanyakan umat Islam itu banyaknya mengetahuinya hanya zakat fitrah saja. Oleh karena itu menurut Imam Malik, setiap kita mendapatkan penghasilan, setiap kita mendapatkan rezeki harus dikeluarkan kewajibannya. Berapa persen? Minimal 2,5%. Alhamdulillah, tahadus bin nikmat, hasil dari zakat yang donatur titipkan kepada Agnia Care, setiap tahunnya kita menyantuni ribuan anak yatim di Tasikmalaya. Dan setiap tahunnya kita memberikan beasiswa kepada ratusan anak yatim dan duafa. Itu berkat apa Ibu? Berkat zakat yang dititipkan melalui lembaga. Dan kita mempunyai program yang namanya Kuatkan Ekonomi Kecil. Jadi kita memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik yang mempunyai potensi untuk berjualan. Dan ada programnya namanya From Zero to Hero, From Mustahik to Muzaki. Jadi tidak selamanya yang posisinya mustahik itu seterusnya mustahik. Bagaimana caranya lembaga zakat itu menjadikan mustahik menjadi muzaki. Gitu. Dengan adanya program KAIL, Kuatkan Ekonomi Kecil. Bagi ibu-ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Agnia Care, atau di sini ada program yang harus dikerjasamakan, bisa menghubungi kami Agnia Care, bisa melalui media sosial Agnia Care. Atau di sini ada anak yatim yang tidak terperhatikan, baik itu pendidikannya atau kebutuhan sehari-harinya, bisa menghubungi Agnia Care untuk kita bantu. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ibu-ibu semua disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, serta diberikan, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'izuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
Amma ba'd faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pengatur waktu panata acara nuku pribados dipihurmat ta'diman wa takriman Ketua DKM Masjid Al-Karomah sama yang kami hormati, sahabat-sahabat yang membersamai dari Laziz Agnia Care beserta dengan Idisia Tour and Travel yang alhamdulillah bisa hadir kembali membersamai. Begitupun ibu-ibu yang luar biasa. Sarehat bu, menilelus alhamdulillah. Naon atuh? Alhamdulillah. Emutkeun dina mana la tufrihu qata'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah kalian berbahagia atas ketaatan yang kalian perbuat, tapi bahagialah karena Allah memilihmu untuk berbuat ketaatan. Artinya bahagia karena taat itu akan menghadirkan benih kesombongan. Gek, ibu teh gek teh naon bu? Calik. Benar ibu can sarapan ya. Gek, calik. Apa kata ibu? Alhamdulillah sampai. Ya. Yang satunya lagi gek, calik, alhamdulillah disampaikan. Beda atau sama? Ibu, ibu kenapa? Diam-diam baik. Beda atau sama? Beda. Jika kita menyatakan dan itu diyakinkan bahwa duduknya itu adalah bagian dari kemampuan, maka benih kesombonganlah yang akan hadir membersamai di dalamnya. Yang kedua, merasa bahwa duduknya kita adalah bagian dari pemilihan Allah, maka kita akan bersyukur karena dari miliaran hamba, kitalah salah satunya yang dipilih oleh Allah. Miliaran hamba loh bu, jangankan gitu. Ibu punya anak, ikutan musabakoh, total peserta musabakoh ada 1.000 orang. Anak ibu juara pertama, bangga gak sih? Kenapa bangga? Dari 1.000 dong, ya gak? Semakin banyak apanya? Ujiannya akan semakin bahagia ketika memang kita terpilih. Makanya beragama teh harus diawali dengan rasa senang, syukur yang luar biasa karena dari miliaran yang dicipta, kitalah salah satunya yang Allah izinkan menjadi hambanya, menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya diberikan rezeki seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, jika kita telah memilih untuk bahagia karena pemilihan Allah Ta'ala, kita pun akan menikmati dari rangkaian kenikmatan, rangkaian kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baik buruknya perjalanan, baik buruknya episode kehidupan, sejatinya itu hanya sebatas kemasan. Pada intinya di balik kemasan itu ada Allah yang menakdirkan. Ada siapa? Ada Allah yang menakdirkan. Masih ingat contohnya? Gimana contohnya bu? Hilap Allah, hilap deh. Baiklah, mending hilap we. Meja. Mending hilap we pula. Contohnya seperti pemuda yang diperintahkan oleh kekasihnya membeli martabak.
Martabak duitnya duit dia. Kemauannya bukan kemauan dia. Tapi nanti yang menikmatinya juga bukan dia. Ya nggak? Diganti nggak itu duitnya nanti? Kan enggak. Tapi kenapa dia bisa bahagia? Nah ini udah mah harga dirinya turun karena mau disuruh, ya nggak? Udah mah dia teh harus ngantri di tukang martabaknya. Kan kalau hidup dalam antrian menandakan bahwa kita ini lemah kan gitu. Tapi mau aja. Kenapa dia mau? Bukan tentang martabaknya, tapi tentang siapa yang menyuruhnya. Paham ya? Jadi kita ngantri untuk mendapatkan kesabaran, menghadapi keluarga yang tidak berkesesuaian, bukan itu yang kita lihat. Tapi kita lebih melihat siapa di balik itu semua, siapa dalangnya. Ternyata dalangnya adalah Dia yang mengurus kita, Dia yang mencintai kita. Maka yang mencintai itu tidak akan mencelakakan kita. Tidak akan mencelakakan kita. Paham ya? Nah, ini harus dipahami. Baik jamaah sekalian, sholawat teriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah curah limpahkan kepada paduka alam Habibana wan Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, sahabat setia, dan kepada para ulama sebagai pewarisnya yang membawa, mengemban, mengestafetkan risalah yang mulia sehingga sampailah kepada kita. Kita pun insya Allah akan mencicipi, mendapati kemuliaan darinya karena kita menjadi bagian dari umatnya yang belajar untuk ittiba kepada seluruh ketetapan dan kebijakannya. Semoga saat nanti kita pulang, saat nanti kita dikumpulkan di mahsyarnya Allah Ta'ala, kita mendapati satu kenikmatan, yakni kenikmatan syafaatul uzma daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tema kita apa pada pagi hari ini? Meraih takwa. Nah, meneladani baginda. Baik, berbicara takwa ini hubungannya dengan keimanan. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa adalah dia yang memiliki iman. Setiap yang beriman belum tentu bertakwa. Tapi setiap yang bertakwa pasti dia orang yang Setiap gula manis, tapi tidak setiap yang manis itu gula. Emang ada Bu yang manis bukan gula? Ada? Mana? Ini ibu pada manis-manis. Skincareku berhasil. Enggak setiap yang manis itu gula, tapi memang betul gula itu manis. Apa maknanya? Apa benang merahnya? Kita itu enggak boleh puas hanya karena menjadi orang yang beriman. Karena kedudukan iman di dalam kitab Sabul Iman itu ada tingkatannya Ibu. Ada iman taklid, ada iman iyan, ada iman ilmu. Banyak tingkatan-tingkatan keimanan. Dan banyak orang yang mengaku beriman, tapi pada kenyataannya laksana dia yang tidak memiliki iman. Ya, laksana dia yang tidak memiliki iman. Bu, iman itu percaya ya. Sederhananya begini, saya mau nanya, Ibu percaya gak sih Allah bakal membalas kebaikan kita? Ini mah menambahkan tadi Agni Aker bertanya gitu ya. Percaya Bu? Percaya. Kepercayaan itu akan menenteramkan. Contoh, Ibu punya utang. Utangnya 500.000. Jatuh
Jatuh temponya tanggal 7. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. Datang ke Masjid Al-Karomah, pengajian nggak fokus. Wajah di make up, tapi hasil me wajah nana teh. Tengenaheun ditingali teh. Tengenaheun we. Cek nu gigireun teh, tuh tingali si ibu eta. Ih, ampun, teuing meuni tengenaheun ditingali naogenan. Nah, karena kita peka, kita nanya ke si ibu, kenapa? Kok dari tadi kayaknya baduas badius cemberut. Kok ibu kayak yang cemberut aja dari tadi? Apa kata si ibu? Neng, ibu teh lagi banyak pikiran. Mudah-mudahan aja datang ke pengajian teh pikiran yang memberatkan hilang. Atau ibu cerita ke Neng, gini Neng, ibu tuh punya tagihan. Berapa? Ibu berapa? Geus pohoeun deui. 100.000. Sing fokus atuh ibu hari ibu kumaha deui teh? 500.000. Udah gitu kata si ibu, dan harus ada besok siang. Terus kata si Neng, oh itu bu masalah ibu, oh itu yang membuat wajah ibu ramijud dan tengenaheun. Iya kata si ibu teh. Nah akhirnya kata si Neng gini, ibu tenang, 500.000 mah ada di Neng, besok sama Neng dikasih. Kira-kira si ibu berubah gak sih? Berubah. Auranya berubah. Berangkat dari mana? Dari pikiran, dan pikirannya apa? Mendapatkan informasi bahwa uang 500.000 akan ada besok siang. Apalagi hati. Apa coba yang menyentuh ke hati? Hatinya yakin si Neng bakal ngasih. Bener? Bahagianya dapat? Duitnya udah dapat belum? Bahagianya udah dapat belum? Duitnya dapat belum? Allah ngejanjiin surga, surganya dapat belum? Bahagianya udah belum? Harusnya sudah. Nah make riweuh wae hariwangku rejeki. Harusnya sudah. Ibu wae ogenan dijanjian ku si Neng isuk rek dibayar sabaraha? 500.000. Tenang teu? Tenang. Itulah keimanan. Coba lamun ibu terpercaya kasih Neng, dah baheula ge henteu ieu. Kira-kira tenang moal ayeuna ngajina? Moal. Kenapa? Karena runtuh keimanannya. Pertanyaan berikut, mungkin teu isukna si Neng sasadu? Mungkin. Boleh jadi besoknya, ibu itu gening bu yang kemarin teh, aduh cenah, geus teu ngeunaheun we, geus cenah ieu mah jatuh tempo. Nah, kita bisa tenang kepada orang yang orang ini bisa berubah pikirannya. Ya, kok kita nggak bisa tenang pada dia yang tidak pernah berubah? Betul apa betul? Makanya saat syariat tidak berkesesuaian, larilah ke hakikat. Ya, syariatnya suami nggak peka. Contoh nih, kemarin di Banjaran ada seorang ibu yang mengakhiri hidupnya karena suaminya nggak peka, karena suaminya banyak utang, dicibir dan dikucilkan oleh tetangganya, sampai dia pun tidak hanya dirinya yang dihabisi, tapi sampai dengan anak-anaknya, dengan alasan saya lebih baik ke neraka daripada anak saya ditinggalkan tanpa mendapatkan bahagia. Kalian mah cenah belum punya dosa, kalian mah pastina ke surga biar ibu yang menanggung ke neraka.
Disangkana neraka teh haneut kuku meureunnan. Aduh, tah ieu teh penting bikin orang. Ibu, sesulit apapun hidup nih dengerin ya. Sesulit apapun hidup, mengakhiri hidup bukan solusi. Bukan solusi. Syariatnya itu kan tidak berkesesuaian ya. Suami nggak ngerti, anak masih kecil, buat makan susah. Suami pembohong besar. Betul itu melelahkan. Itu syariatnya melelahkan. Tapi hakikat takdir itu Allah yang memberikan, Allah yang menghadirkan. Jika yang terlihatnya Allah sama kita, maka kita akan bisa menerima. Bisa menerima. Mau dicontohin? Ibu kalau mau, kalau enggak. Hari ibu kunaon sih? Ini teh hadirin. Enggak jelas bener. Ibu mau enggak dicontohin? Nah, gitu tuh. Kita teh udah lama ketemu tiap bulan ditanya malah weung wae. Ari ibu. Contoh nih. Ada Ibu Ani dengan Ibu Ina. Ayo di dia. Ganti deh ya tuh ganti. Ibu Miroh. Ibu Mirahnya. Ibu Mirah jeung Ibu Sugih. Ibu Mirah jeung Ibu Sugih. Bestian Bu, bestian nih ya. Mereka bestian. Siapa yang bestian? Ibu makan dongeng mah semangat. Ibu Mirah dan Ibu Sugih. Mereka bestian, temen sejak kecil. Nah, di usia mereka yang 40 tahun sudah berumah tangga, sudah punya anak. Itu Ibu Mirah datang ke Ibu Sugih. Sugih, Mirah pamit ya, mau ikut suami. Mau kemana Mir? Mau ke Kalimantan, mengadu nasib di sana. Dengan sedih, Ibu Sugih pun melepas kepergian Ibu Mirah. Terbanglah Ibu Mirah ke Kalimantan. Kemana terbangnya? Ke Kalimantan dalam rangka mencari sebongkah berlian. Tahun pertama Ibu Mirah ngobrol ke suaminya. Papi, Lebaran pulang enggak, belum kaya kita, baru juga setahun, belum menemukan yang diharapkan. Udah, tahun kedua pun Ibu Mirah mengajukan proposalnya ke suaminya. Tahun ini mau lebaran di mana Pi? Di Kalimantan aja. 3 tahun sampai ke 5 tahun, barulah Ibu Mirah mulai mengeluarkan, apanya? Mengeluarkan jati dirinya. Tidak menawarkan, langsung bilang, Papi, pokoknya kalau tahun ini tidak lebaran di Bandung, Mami mah mau pulang sendiri. Wah, si Papi digitukan mah oyak dah. Ya Mi, ya siap-siap. Pokoknya tahun ini kita pulang. Ceritanya mereka membuat sebuah rencana surprise. Ibu tahu surprise? Nah, membuat kejutan. Buat siapa? Ibu Sugih lah, buat bestinya. Bilangnya gini, Pi, pokoknya kita pulang, orang rumah tetangga kita nggak boleh ada yang tahu. Kita ngambil penerbangan sekaligus nanti dari Soekarno-Hatta naik kendaraannya yang estimasinya nyampe tengah malam, biar nggak ada yang tahu kepulangan kita. Akhirnya mereka pun begitu di Soekarno-Hatta booking travel, dia pun berangkatlah ke mana? Ke Bandung. Bener, nyampe Bandung itu jam 2. Karena saking semangat mau bikin surprise, itu Bu Mirah dan suaminya langsung ke pasar.
Kita ke pasar langsung, kita kan mau bikin surprise, jadi kita belanja dulu, belanja weh heula Bu. Begitu ke pasar jam 3 malam, ternyata Ibu Sugih pun ada di pasar. Di pasar yang sama, di mana sih pasar induk teh di mana? Caringin. Ternyata sama-sama di Caringin, Bu. Sama-sama di Caringin. Lagi jalan Ibu Mirah. Itu ternyata di belakang ada Ibu Sugih. Cek Ibu Sugih teh, siga si Mirah, cenah itu teh. Ditinggali teh. Ah, si Mirah ieu mah. Cek suamina Ibu Sugih teh, lain mah. Ah, si Mirah ieu, Pak. Atuh jeung si Mirah mah ti leutik babarenganan ogenan. Tong borok hituna, hitut tage apal abdi mah. Akhirna dedegannya tahu, dedegan teh naon bahasa Indonesia teh? Postur tubuhnya tahu, cara jalannya tahu, bahkan suara sandalnya pun tahu. Lamun sek. Ah, ya berarti Ibu Mirah. Ibu Mirah. Nah, sampai akhirnya ingin meyakinkan Ibu Sugih teh bahwa itu Ibu Mirah. Kata suaminya itu teh bukan. Akhirnya dideketin sama Ibu Sugih. Dideketin langsung dipukul bahunya. Heya sia, cek saya teh. Cek Ibu Sugih teh. Ibu tahu kepulangannya Ibu Mirah itu menyimpan luka di bahunya, bisul. Badak bisul nana teh. Ditepak. Wah, memerah wajah Ibu Mirah. Begitu mau marah, dia noleh, ternyata yang memukulnya Besti. Pertanyaannya, apakah Ibu Mirah jadi marahnya? Kenapa? Dia begitu akrab. Dia sangat tersambung hati Mirah dengan hati Sugih. Nah, itulah gambaran jika manusia mengenal kepada Tuhannya, dipukul sampai berdarah-darah di kehidupannya, dia gak akan marah. Karena begitu menatap, ternyata ini dari yang mencintainya. Paham Bu? Hari kuno dipika cinta mah malah ngambek. Ya, berarti kalau kita marah saat takdir tidak berkesesuaian, tanya ke diri kita. Kita ini belum sampai pada titik merasakan nikmat dari takdir Allah. Karena sejatinya orang yang beriman, mau pahit episodenya, mau manis episode hidupnya, bukan tentang itu. Manis dan pahit adalah bagian dari cara Allah mencintai dirinya. Cara Allah mencintai dirinya. Seperti itu. Kalau paham, kita gak akan terluka, kita gak akan marah. Seperti orang tua dengan anaknya. Anaknya sadar bahwa orang tuanya sebegitu mencintainya. Satu waktu ibunya marah. Anaknya ikut marah enggak? Enggak. Kalau anak yang paham. Akhirnya ibu marah itu pasti karena sayang. Di balik marah, dia pun berkasih sayang. Dia senyum, dia baik di balik itu. Orang tua juga kan marah ke anak tidak tiap menit marah, iya enggak? Antara marah dengan senyum dengan baiknya lebih banyak baiknya daripada marahnya. Dan terkadang marahnya orang tua ke kita itu adalah akibat. Apa sebabnya? Sebabnya kita tidak nurut kepada mereka. Begitupun ujian kehidupan kita dipukul oleh Allah, itu adalah akibat. Tidak serta-merta dan tidak tiba-tiba kita dipukul mundur dari harapan. Justru terpukulnya kita adalah akibat. Dari apa? Dari sebab. Apa sebabnya?
Sebabnya kita yang telah membuat Allah murka. Kan kita pun gitu ya. Kalau murka ke anak, ibu mau biasa-biasa aja. Kan enggak, ada nasihat, ya enggak? Terkadang juga harus ada gertak, kan gitu. Agar anak paham, agar anak bisa tahu rambu-rambu kehidupan. Begitupun Allah, agar kita tidak melintasi rambu begitu aja, Allah buat rambunya. Saat kita mencintai dunia, diambil dunianya. Kan sering gitu. Ibu mencintai kerudung, eta leungit kerudung Bu. Kunaon ya Allah leungit bongan tiungna cenah nutupan kana hate. Kuruna tiung teh dipake di dieu, ieu dipake nutupan hate. Akhirnya tidak menemukan Allah di balik kerudungnya. Nah, termasuk hari ini bagaimana kita membangun takwa. Membangun takwa itu berangkat dari mahabbah. Hakikatul mahabbah muttaba'ah. Kita ingin menemukan cinta kepada baginda, caranya adalah muttaba'ah, mengikutinya. Karena peniru yang baik adalah dia orang yang sebaik-baiknya mencinta. Contoh nih Bu. Ibu dulu ya, waktu kuliah. Dulu kan kuliah teh di Pati Ukur. Ngekos teh di Sekeloa. Terus semester 5 ke Tubagus Ismail. Waktu dulu kuliah, ada satu band papan atas dari luar negeri. Itu band teh band rock alternatif. Namanya Linkin Park. Wah, itu ngehit aja di Bandung dulu. Sampai mahasiswa di Bandung itu pakaiannya udah aja Chester Bennington banget lah pokoknya. Nah, saking cintanya sama grup band ini, ketika vokalisnya rambutnya diwarnain Bu. Rambutnya teh diwarnain. Dari tama lagi diwarnaan Bu. Diwarnaan, eta datang ke kampus cek babaturan teh. Rijal eta buuk tai hiangan cenah. Enggak peduli Bu, karena saking mencinta, saking mencinta. Dia punya koleksi baju-baju yang yang cerah, kayak misalkan hijau, terus warna kuning. Pun ke kampus pakai pakaian seperti itu. Nyaris disamakan sampai ke sepatunya mereknya apa. Waktu itu lagi zaman-zamannya Airwalk. Beli itu sepatunya Bu. Dibuat sama aja. Dari atas sampai bawah. Ada yang ngobrol? Banyak Bu. Apakah berhenti? Enggak Bu. Kenapa? Itulah sebaik-baik mencinta. Tapi pun kecewa. Ternyata Chester Bennington meninggalnya bunuh diri. Dulu ngeidola India itu satu, tampan, rupawan, suaranya bagus, banyak fans, kaya raya. Bayangin apa yang kurang? Gak ada. Tapi bunuh diri. Gak jadi, oh ini bukan idola saya kalau gini. Akhirnya mendapatkan pelajaran, ternyata ketenaran itu bukan kebahagiaan. Karena idola saya pun mendapatkan ketenaran, ujungnya bunuh. Apalagi tampan, ternyata ketampanan bukan kebahagiaan Bu. Dia itu kurang tampan apa Bu, ditinggali ti gigir ganteng Bu, ti hareup ganteng, duka lamun ti luhur tina drone meureun ganteng oge anger. Dari mana-mana ganteng aja Bu. Awakna teh bagus, make naon wae ogenan pantes we. Idola, kulit putih bercahaya, bunuh diri. Akhirnya udah, saya kecewa, poster soehkeun. Pokoknya mah buuk ganti deui kanu hideung. Diganti. Udah. Nah, akhirnya menemukan dari sinilah perjumpaan dengan sosok yang sosoknya ini meneduhkan, memberi gambaran-gambaran baginda Nabi.
Akhirnya semenjak itu Bu ganti. Beli gamis. Gamisnya dulu warna hijau. Wah banyak yang ngobrol. Saya bilang gini, nggak apa-apa kata ibu. Kira baru ngobrol ya. Nggak apa-apa mah. Bahwa lagi disebut buktai hiangan, lo baru ngobrol. Hirup. Manya ayeuna kikiran, aya nu ngobrol arek naon? Arek kena mental enggak mah. Ya so eta mah kope cenah kumaha. Ikut. Akhirnya mencari lagi riwayat-riwayat. Oh ternyata baginda Nabi senang warna putih. Akhirnya koleksinya putih, baju putih, dalaman putih. Belajar mencinta karena hakikatul mahabbah muttaba'ah. Hakikat dari mencinta itu adalah mengikuti yang dicintainya. Pantas kata Allah, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kita ingin mendapatkan cinta yang luar biasa, maka ikutilah baginda. Terus. Tapi kan baginda Nabi sudah tawafa, sudah tiada 15 abad, perbedaannya juga. Atau gimana caranya kita menemukan cintanya Allah? Belajar mencintai orang yang dicintai oleh baginda Nabi. Siapa? Ulama. Pewaris Nabi. Jadi ulama ini menatapnya meneduhkan. Mendengar tausiahnya membuat kita tersolusikan. Hadir di majlisnya hati teringat pada kehidupan keabadian. Nah itu ciri-ciri ulama robbani. Menatapnya saja Bu, kita ingat dosa. Kita makan kalau menatap orang, ingat dosa orang itu kan. Tah si eta tah cenah nu kamari. Kan gitu. Bener gak Bu? Iya kan? Kita tuh ingat seseorang, ingat dosanya. Tapi kalau kepada ulama yang mewarisi segala sesuatu dari ketetapan Nabi, Ibu menatapnya, kita malah ingat ke dosa kita. Gitu Bu. Kenapa ini penting? Penting karena kita tidak akan sampai kepada Allah tanpa baginda. Sementara baginda telah tawafa, telah tiada. Atau gimana cara kita agar tersambung kepadanya? Sambungkan hati kepada orang yang orang ini mendapatkan cinta dari baginda. Inilah perjalanan yang akan menemukan takwa di dalamnya. Dipahami Bu? Dipahami ya? Kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Pastikan dirimu beserta dengan Allah. Jika tidak, pastikan dirimu dengan orang yang orang itu bersama dengan Allah. Yang mana? Yang orang-orang pilihan, yakni para kekasih Allah. Dengan begitu, fa innahu yusiluka ilallah. Kamu akan tersambung ilallah kepada Allah. Ari teu nyambung mah Bu, bade saklarna merek naon wae ogenan teu nyambung mah moal hurung. Leres. Ibu pangaosan manahna teu nyambung ka Allah moal hurung. Saklar teh ibarat pengajian, ibu datang pengajian, saklarna dicetrak-cetrek we hayo. Tapi balik teh henteu aya perubahan, teu hurung hatena teh. Kunaon? Nya teu nyambung. Leres. Ieu geus alus-alus namik. Ai kabelna teu nyambung mek gogorowokan siga kumaha we ge moal ka kuping ku sekitarna. Leres. Tah gitu. Jadi ketersambungan, connecting ini yang mahal. Artinya gimana cara mengoneksikannya? Belajar. Seperti belajarnya para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana belajarnya? Para sahabat, belajarnya sahabat kepada baginda ditalkin. Belajarnya sahabat kepada baginda, janji sumpah setia akan mengikuti baginda Nabi apapun yang dibijakinya. Ya, dipahami? Nah,
Itulah caranya. Makanya penting hari ini kita mengenal dengan istilah brand ambassador. Ibu tahu brand ambassador? Tahu ya? Apa Bu brand ambassador teh? Model produk lah gitunya. Ibu mau beli skincare. Ibu memutuskan beli skincare itu gara-gara baca komposisi, aturan pakai dan manfaatnya, atau gara-gara ibu melihat orang yang glowing wajahnya? Melihat orang itu lebih kuat, ya nggak? Lebih kuat. Makanya hebatnya Allah salah satunya menghadirkan brand ambassador dalam agama, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingali para sahabat, datara pas saya bu para sahabat. Kenapa? Jangan brand ambassador na aya. Puguh boga guru, puguh saguru, teu para saya eta para sahabat. Para sahabat mah paseanana teh sok pasirik-sirik teh lamun aya nu amalna leuwih gede. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan harta seluruhnya, wah panas. Saha teh? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ai urang mah beda panasna teh. Nu eta teh geuningan tatangga meuli Nmax, ibu meuli Paramek. Wah, teu ngeunaheun. Lamun tatangga nambah pakaya teh, urang teh asa teu asa katalangsara. Tapi lihat dulu tuh orang tua kita, satu kampung ada yang punya motor satu, sudah sakampung bungahna bu. Dulu mah nepikeun ka di naon dikonvoikeunnya, aya nu beli mobil, aya nu beli TV. Samemeh meuli TV, sakampung tahu bahwa Pak RT mau beli TV. Atuh eta mah meuli disambut, TV datang teh ku sarerea. Dulu mah gitu. Maka ini penting bagi kita. Kita ini harus jelas, harus punya brand ambasadornya, Bu. Biar apa? Biar mudah beragama, biar menghasilkan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzi jaa'a bisidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Jadi jalma nu takwa teh salah sahiji cirina saur Allah, hiji jalma anu datang bisidqi membawa kebenaran. Dulu pembawa kebenaran itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ulama pewaris yang membawa kebenaran. Maka orang yang akan mendapatkan predikat takwa adalah wasoddaqo bihi, dia yang membenarkan kepada ulama. Faham maksudnya? Seperti para sahabat itu membenarkan akan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peran kita di akhir zaman agar selamat menemukan takwa, menemukan bahagia adalah wasoddaqo bihi, membenarkan ulama yang ulama ini tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atuh cenah kumaha carana? Kan aya cirina, ada alamatnya. Ada alamatnya, seperti alamatnya tuh alimun. Dia seorang alim, memiliki ilmu. Dia pun halimun, dia yang hilim. Dan dia tidak memiliki harta. Sekalipun fasilitasnya ada, yang dipakainya adalah wakaf untuk perjuangan agama. Sebagaimana baginda Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Begitupun pewarisnya pun ibu ulama Rabbani itu pewaris baginda Nabi itu sama seperti baginda Nabi, tidak ada warisan, ke anaknya nggak ada warisan. Kenapa? Karena nggak ada harta, semuanya wakaf. Mobil yang dipakainya wakaf, rumah yang dihuninya wakaf. Tidak atas nama dirinya. Jadi ketika meninggal,
Ya mau bagi waris gimana? Hartanya saja tidak ada. Nah itulah beberapa ciri dari ulama Robbani. Jadi bakal tenang, da orang nuturkeun anu henteu hubud dunia. Nuturkeun nanti bakal tenang, tidak ada kepentingan yang lain. Sugan peda, wah ibu beunghar ya bisa dimanfaatkan. Moal ulama Robbani mah. Kitu palawargi sadayana. Nah itulah poin mendapatkan ketakwaan. Jadi poin mendapatkan ketakwaan teh harus punya pembimbing Bu. Harus ada brand ambasadornya. Baginda Nabi disebut Al-Quran berjalan. Produknya Al-Quran contohnya ada di siapa? Di baginda Nabi. Enak tidak? Enak. Kita baca Quran. Mana atuh ya Allah pembuktian dari Al-Quran? Itu ada baginda Rasulullah SAW. Hari ini Indonesia sedang dalam degradasi kefiguran. Orang mulai bingung, orang teh cenah kudu nuturkeun saha. Di media sosial banyak yang flexing, siga nu nya nyatana henteu. Akhirnya terlibat kasus. Orang teh kecewa, duh ieu salah nuturkeun ka dieu. Nuturkeun ieu salah. Bingung enggak ada figur. Para sahabat teh pernah bingung, kenapa? Ada figurnya. Kita pun dalam beragama harus ada figurnya. Laksana para sahabat di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan tenang, ada guide. Tenang Bu. Ibu mun umroh beda Bu. Umroh backpackeran dengan umroh yang punya legal standing beda. Kenapa? Karena yang punya legal standing kita aman, kita nyaman. Mau kemana-mana ditunjukin, kita nggak perlu ribet harus nego dengan supir taksi. Mau ke Toib nanti dikasih gambaran, ini Toibnya, ini Masjid Cook, ini sejarahnya. Di sini baginda Nabi dilempar. Kita tuh nggak mencari-cari sendiri karena ada yang membimbingnya. Begitu tawaf, lihat, begitu tawaf, yang tanpa pembimbing mah wah capek maca doa Bu. Akhirnya tijaliko. Tapi ini punya pembimbing mah ikuti. Salamat. Selesai. Akhirnya mudah ibadah dengan bimbingan. Nah begitulah pantas kata Allah, salah satu ciri seseorang akan menemukan ketakwaan adalah ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Datang orang yang membawa kebenaran dan yang menerimanya meyakini akan kebenaran itu sendiri. Kumaha tuh cenah carana suhunkeun atuh. Ibu kumaha mun ngadoa? Anak soleh nya Bu, naon deui? Rezeki lancar nya ngadoa teh. Ulah nu eta wae atuh Bu. Sehatnya. Padahal teu sehat ogenan dati Allah ieu Bu. Nah, kalau teh suhunkeun ya Allah, tepangkeun abdi sareng jalmi nu dipika cinta ku baginda Nabi supados abdi tiasa kenging rasa kenging kanikmatan dina ibadah sapertos para sahabat menikmati kehidupan di bawah bimbingan baginda Rasulullah. Para sahabat mah surgana can aya tapi bungahna geus ditarima. Siga nu tadi, siga ibu saha, ibu nu boga hutang 500.000, duitna can aya, bungahna nama geus aya. Tah urang teh geus kudu bungah euna teh Bu. Siap bungah Bu? Kudu siap Bu. Ganti pola pikirna tereh maraot urang teh. Nah paling oge dan 3 tahun, 4 tahun deui, teh 5 tahun deui, 10 tahun. Alah 10 tahun deui teh sakedap Bu. Sakedap kacida. Sakedap. Ieu wae ge kajian di dieu. Ieu teh geus rek 2 tahun Ibu. Urang ngahanca di dieu teh hampir 2 tahun ieu di dieu. Tidak terasa kan? Nah, oleh karenanya maka hayu sadarkan diri kita akan sesuatu hal yang esensi dari kehidupan ini. Mendapatkan predikat takwa dengan mengikuti baginda. Wah orang sholawat heulanya. Nah, supados efisien,
sholawat bari nu sundukna ayeuna we sakantenan. Mumpung urang nuju ngemi emut kana lahirna baginda Nabi, urang sholawat oge panitia kangge sundukna sumangga disiapkeun. Urang sholawat ngiring ka anya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, lawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur, mislahu senikma ra'aina, qattu ya wajah sururi. Bu fokus sadayana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ala, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ala. Hadirin rahimakumullah, mari khudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati beserta dengan Allah, yakinkan dalam hati, kuatkan dalam pikiran, Allahu syahidi, Allahu hadiri. Allah maha menyaksikan, Allah hadir pada setiap kesempatan. Fi kulli lamhatin wa napasin, di kedipan mata Allah ada, dalam tarikan napas pun Allah hadir membersamai kita.
Tidak ada satu jengkal pun dari langkah kita yang samar di hadapannya. Oleh karenanya, jamaah sekalian, mari sama-sama kita menundukkan kepala. Di mahsyar Allah Ta'ala akan ada miliaran manusia yang menunduk sejajar dengan telapak kakinya. Mereka yang malu dalam antrian panjang menunggu giliran. Di atas kepala ada matahari yang begitu menyengat, sangat panas dirasakan. Ada yang bola matanya terjatuh, ada yang kulitnya melepuh, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, saking panasnya terik matahari di atas kepalanya. Tapi jamaah sekalian, ada orang-orang yang ada dalam naungan Allah, la zilla illa dhillu, saat tidak ada naungan sama sekali, saat seluruh manusia mencari keteduhan, tapi ada golongan manusia yang mendapatkan keteduhan dari Allah Ta'ala. Salah satunya yakni kita belajar menunduk, mohon ampun menjadi ahli taubat. Karena menunduknya kita di buminya Allah bisa jadi alasan Allah menghadirkan ampunan atas dosa demi dosa yang kita perbuat, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, mari memejamkan mata, sadarkan bahwa kita akan memejamkan mata untuk selamanya. Sadarkan hati kita, mata ini akan terpejam bukan untuk beberapa waktu saja, tapi mata ini akan terpejam untuk selamanya. Tidak akan lagi melihat keindahan dunia, tidak akan lagi bisa melihat dari keindahan dan kelucuan dari anak dan cucu-cucu kita. Tidak bisa lagi kita melihat betapa indah perhiasan yang kita miliki. Tidak bisa melihat lagi segala sesuatu yang kita harapkan dan ingin wujudkan. Semuanya akan sirna hadirin. Semuanya akan Allah ambil kenikmatan siapapun itu dengan kondisi bagaimanapun dia. Maka hadirin rahimakumullah, ini adalah gambaran kita dengan dua hal, menundukkan kepala dan memejamkan mata. Karena mata lahir inilah yang seringkali merasuk ke dalam hati dari gambaran-gambaran dunia yang melahirkan banyaknya obsesi duniawi. Hadirin rahimakumullah, mari kita melafalkan istighfar. Selepas itu istighfar di dalam hati kita masing-masing. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jamaah sekalian, akan tiba satu masa bendera kuning itu benar-benar ada di depan rumah kita. Akan tiba satu waktu anak yang kita bangga, saudara yang kita cinta, berbondong-bondong datang ke rumah kita, berkumpul di tengah rumah, melingkari
ada sesosok jasad yang terbungkus kaku oleh kain kafan. Dan ruhani kita akan menyaksikan, hadirin, menyaksikan jasadnya sendiri saat dibungkus kain kafan, saat dimandikan, saat setiap orang menyolati jasadnya. Kita akan menemukan satu fase, satu episode yang boleh jadi hari ini kita masih menganggap itu adalah hal yang mustahil. Kita pun akan merasakan saat ditandu ke pemakaman, dibawa beserta dengan rombongan saudara, kerabat tercinta, semuanya hadir mengikuti prosesi yang ini. Sampai ke pemakaman, ada tanah yang menggunung, ada jasad yang terkujur. Perlahan mulai dimasukkan ke liang lahat. Perlahan kemudian ada papan yang akhirnya dibenamkan. Perlahan kemudian ada tanah yang kembali dipadatkan di atas tubuh yang tak bisa bergerak sama sekali. Diinjak-injak untuk memadatkannya. Betapa hinanya kita jika tanpa adanya ruh di dalamnya. Bahkan jamaah sekalian, ruhani pun terkaget saat awalnya sayup-sayup terdengar suara kaki, suara sandal. Tapi pada gilirannya suara itu pun menghilang. Barulah ruhani menyadari, Rob, apakah ini alam kubur? Ya Allah, aku tidak pernah merasakan gelap segelap hari ini. Begitulah celotehan-celotehan ahli kubur. Saat ia menemukan fase yang berbeda, yang tidak biasa ia rasakan di fase dunia. Tapi fase kubur menjadi ngeri bagi ahli maksiat. Penuh kekhawatiran bagi yang Allah tidak meridhoi dirinya. Maka hadirin rahimakumullah, sadarkan hati kita. Dunia ini hanya sepenggal kisah saja. Harta, orang yang dicinta, semuanya akan kita tinggalkan. Betapa luar biasanya Allah dengan kasih sayangnya. Sampai Allah mengingatkan kepada kita, diingatkan akan usia yang semakin senja, diingatkan oleh Allah melalui rambut yang hari ini mulai memutih, diingatkan ada yang rambutnya berjatuhan, diingatkan ada yang matanya mulai rabun. Allah angkat kenikmatan melihat dengan jelas. Ada yang Allah benamkan penyakit di dalam dirinya. Bertahun-tahun dia berdamai dengan penyakitnya. Ini adalah bagian dari cara Allah dan kasih sayangnya. Ada yang Allah titipkan cintanya melalui kaki yang hari ini mulai jalannya tertatih-tatih. Sadarkan hati kita hadirin, perhatian Allah adalah perhatian yang begitu sempurna. Jangankan satu langkah kecil, satu kedipan mata saja Allah tahu mana yang kedipannya modus, mana yang berkedipnya dengan tulus. Allah tahu seluruhnya. Allah pun tahu di balik jilbab dan gamis penuh keindahan, Allah tahu mana yang hatinya kepanasan, Allah tahu. Di balik senyuman penuh keindahan, Allah tahu mana yang hatinya menangis. Allah tahu mana yang hatinya menjerit, mana yang hatinya sedang dipatahkan oleh takdir yang tidak berkesesuaian. Allah tahu. Allah tahu lelahnya kita hadirin.
Bagaimana hektiknya kita berjibaku di setiap hari. Bagaimana membangun hati penuh kedamaian di setiap hari. Allah tahu. Dan Allah gak akan sia-siakan itu, hadirin. Satu bagian organ mengernyitkan alis saja, Allah tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Allah tahu. Maka hadirin rahimakumullah, apapun episodenya, Dialah Allah, sang pemilik skenarionya. Pahitnya kehidupan dari Dia yang memberikan jutaan manisnya kehidupan. Anak yang membuat kita lelah selelah-lelahnya. Dia adalah titipan dari Allah. Menghadapi suami yang tidak berkesesuaian dengan harapan. Dibangun kesabaran tahun demi tahun. Nyaris mental dipukul mundur. Allah tahu hadirin. Maka datanglah pada Dia. Dia yang Maha Tahu yang terbaik. Malu kita ini. Sudah sebegitu jauh meninggalkan Allah, padahal Allah tidak pernah menjauhi kita. Malu sebetulnya kita ini hadirin. Sujudnya terburu-buru, permintaannya beribu-ribu. Malu kita ini. Seakan-akan Allah tidak memiliki kendali dari jutaannya kendala. Apa yang kurang dari Allah? Jika kita belum bisa menemukan Allah dari banyaknya episode yang Allah hadirkan. Lihatlah kasih sayang Allah pada orang tua kita. Ayah, bunda, berjibaku peras keringat banting tulang menghidupi kita sebagai anaknya. Dalam kandungan dirawat habis-habisan. Padahal ibu kita tidak pernah mendapatkan informasi bahwa anak yang dikandungnya akan menghadirkan bahagia seterusnya. Enggak. Padahal ia pun tidak pernah diberikan informasi bahwa anak yang dikandungnya akan menghadirkan rentetan kekecewaan dalam perjalanan kisah hidupnya. Enggak. Enggak ada satu ibu pun yang diberikan informasi akan seperti apa anaknya di masa depan. Tapi luar biasanya Allah titipkan kasih sayang. Allah titipkan prasangka yang baik di pikiran. Sehingga sang ibu mampu melewati fase demi fase. Fase mual, muntah, fase tubuhnya menurun drastis, fase di mana badannya kering kerontang, fase di mana harus membawa 2 nyawa sekaligus. Mereka lewati dengan bahagia. Jika bukan Allah, lantas siapa yang membenamkan kebahagiaan itu? Bahkan saat kandungan 8 bulan, saat beratnya kehidupan, bidan menyarankan sang ibu untuk lebih banyak bergerak ketimbang beristirahat. Apa yang terjadi dengan ibu ketika itu? Lebih menerima ketimbang menolak dari apa yang dianjurkan. Bahkan luar biasanya Allah menitipkan rahman kepada orang tua kita saat dalam pembaringan, sesaat sebelum persalinan, sang ibu pun bermunajat, memohon keselamatan, memohon kelancaran. Padahal hatinya begitu berisik antara membangun prasangka yang baik dengan kekhawatiran yang menggunung tinggi dalam pikirannya. Tapi ia pun memasrahkannya, Rob. Jika menemukan kendala dalam persalinanku, bahkan pada akhirnya jika harus memilih antara nyawaku dengan nyawa anakku. Lihat bagaimana seorang ibu bermunajat. Dia lebih memilih anaknya yang terlahir ke dunia ketimbang dirinya. Dia memasrahkan hidupnya demi kita anaknya.
yang tidak pernah tahu bahwa anaknya ini akan menghadirkan rentetan kesedihan, remaja ugal-ugalan, dinasehatin tidak diindahkan, dia nggak pernah dikasih tahu akan itu. Tapi luar biasanya Allah sematkan kepada orang tua kita, begitupun sang ayah. Pergi wangi, pulang sudah bau matahari, dia nggak peduli. Yang peduli baginya adalah bagaimana anak dan istrinya sesuai dengan harapannya, bahagia dalam kehamilannya, bahagia proses persalinannya, bahagia memiliki anak keturunan dari dirinya. Maka jamaah sekalian, mari kita sama-sama menengadahkan tangan, memohon ampun atas seluruh dosa yang kita perbuat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami datang berwasilah kepada baginda. Kami datang berwasilah kepada orang-orang yang dicinta. Kami yang datang dengan lumuran dosa kepadamu. Kami yang datang yang tidak pantas mendapatkan ampunan darimu. Kami yang datang yang penuh harap kepadamu sekalipun sejatinya ini adalah kemustahilan. Tapi betapa kami meyakini Rob, Engkau akan mengampuni dosa kami. Oleh karenanya kami mohon dengan segala kerendahan diri kami, ampun ya Rob. Ampuni dosa kami semenjak balik sampai hari ini. Dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Dosa yang kami perbuat kecil ataupun dosa yang sekaligus besar. Dosa dari panca indera, dosa mata, dosa dari lisan kami, dosa dari langkah kaki kami. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami mohon ampun ya Rabb. Rob, ampuni pula dosa orang tua kami ya. Andai di antara kami ada yang orang tuanya telah berpulang kepadamu, kami mohon kepulangannya Engkau golongkan husnul khotimah. Kami mohon kepulangannya Engkau terima dari seluruh ibadah. Kami mohon ya Rob, andai mereka mendapatkan siksa di barzahmu, Rob, ganti ya Rob, ganti siksaanmu dengan kebahagiaan raudhah min riyadil jannahmu ya Rabbana ya Karim. Rabbana hablana minas solihin, ya Allah titipkan kepada kami anak keturunan yang soleh, anak keturunan yang solehah. Allahumma spi bisababik wa da'imin dawaik wa afu anna min balaik wa kudratil akbar. Rob, andai di antara kami jamaah majlis taklim Al-Karomah yang hari ini sedang Engkau uji dengan anaknya yang sakit, siapapun itu, sebesar apapun dosanya, kami mohon ya Rob, tenangkan, tentramkan jiwanya, luluskan dia dalam takdir yang tidak berkesesuaian dengan inginnya, sabarkan ia menerjemahkan dari takdir kehidupan, sehatkan keluarganya, sehatkan anak keturunannya, luluskan hatinya, musyahadahkan hatinya kepadamu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Rabb. Jadikan rumah tangga ini sebagai alat di mana Engkau menghadirkan anugerah kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, tentramkan rumah tangga kami sebagaimana Engkau menghadirkan ketentraman kepada Ibunda Khadijah di hadapan baginda sang kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, titipkan kepada kami anak yang soleh, anak yang tutur katanya Engkau jaga penuh kelembutan, anak yang apabila dipandang meneduhkan, anak yang setiap langkah kakinya mengundang ridhomu bukan mengundang murkamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya Allah kuatkan. Allah tuntaskan pada seluruh episode penuh kebahagiaan. Bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.